salah satu ya sini ya. Bagi yang ingin menjaga risetnya, komporsetnya, ini bisa 5 jam saya ada di sini. Kita lihat ke bawah. Karena mereka kalau foto langsung membelakangi gedung ini, terasa menjadi papan. Ini konsepnya seperti kekuatan udara di pangkalan laut. Saya ingat waktu saya dinas di Biak. Kita sudah sampai di Balikpapan Plaza. Ini mal pertama Balikpapan. Saya mau mengajak saudara untuk melihat-lihat apa yang ada di Balikpapan Plaza ini dan juga menjadi drone. Kita sudah sampai di Balikpapan Plaza. Asik, desainnya asik. Cukup ramai di sini. Ini karena pandemi aja ya, karena COVID. Wah, ini asik banget ini di belakangnya Balikpapan Plaza ini. Di belakang sini itu area laut. Ntar kita lihat ya. Tolong. Assalamualaikum. Ya, Yogi. Mari. Ini ditunggu sebelah belakang. Ini hebat ini. Kalau apa itu? Itu kan itu enggak. Ini enggak laut. Iya. Jatuh ya, kayaknya nggak ketemu. Tapi sampai sekarang belum ada ini sih. Belum, kita sudah tawar-tawarkan sampai ke yang Ismaya, restoran-restoran itu, mereka belum berani ekspansi di sini. Covid itu waktu itu kan di
sebagai jatuh. Iya, daya belinya kan Pengaruh kabar kalau isi desain ini mahal banget. iya. Kita komunitas ke Central Park Jakarta. Menjual sekali. Iya. Iya, makanya saya bilang kok rasa-rasa di Central Park ya. Bener kok di rasa-rasa di mana ya? Di Central Park bener. Saya sebelumnya di Kebetulan rumah saya dekat. Oh. Jadi ya karena saya di Kebon Jeruk, ya main kami itu kalau nggak ke Taman Anggrek, Central Park, ya paling jauh ke itu Citra. Kalau nggak ke Mall Puri. Oh iya, mau tuh. Udah itu aja paling jauh. Ini kebun kita ngajak anak-anak jalan. Nah, kayak di sini. Saya lebih sering ngajak anak-anak ke sini. Sabtu Minggu, makanya makan di situ tuh. Oh yang Apa tuh namanya? di etnik. Ya. Kemarin di sini saya makan. Oh, biasanya di sana. Biasanya. Cuman itu tanya kok. Saya juga kadang-kadang juga masih belum isi ya. Iya. Karena dari 2016 untuk teman-teman retailers itu Balikpapan masuk zona merah, tidak layak untuk investasi. Sejak tahun 2016 kok bisa? waktu minyak bumi sudah. Kita dulu kan di sini penuh Pak, ada kafe Betawi, Iya. ada Wendy's. Wendy's dulu buka di sini. Wendy's itu sempat transaksinya nomor 1 nasional. Sampai prisonernya itu datang, wah space-nya Saya kok bisa nomor 1 dari 2016. 2016. Oh. Kafe Betawi juga hengkang karena 2015 itu Kafe Betawi transaksinya nomor 6 nasional. 5 Jakarta, di luar Jawa itu sini. Iya. Tempat bagus semua Pak. Dari 2016 waktu itu kan ekspos besar-besaran ya. Iya. Keluar dari Balikpapan. Besar-besaran ya. Bisa belum Iya. Itu kan hampir 1 juta. 100 kan sekarang 800. Yang bersih itu PHK 19 juta. Iya. Langsung pada keluar karena 2016 ya. ya, yang biasa dagingnya stick jadi nasi goreng Pak. Yang tadi yang saya tanya itu Pak Aris sudah berapa tahun 8 berarti sejak tahun 2013 Oke, berarti sebelum jatuh itu Pak Aris sudah di sini. sudah di sini. Berarti sudah ngerasain dong. Waktu mall ini rame-ramenya. Artinya itu, pernah rame ini ya? Nah, sempat 2014 akhir itu satu hari 124.000 customer yang pengunjung yang datang. 124.000. 124.000 itu rekor kita tertinggi di sini. Dan area parkir itu juga meluber sampai ke jalan raya Pak waktu itu penuh. Karena waktu itu tanggal saya masih ingat tanggal 22 Desember. Iya. Jadi mallnya itu di aksesorisnya Christmas. Terus waktu itu ada konsernya Debu di mall kita di atrium. Terus ada tafsiyah dari Ustaz Zaki. Jadi ininya agama cukup kental, jadi aksesorisnya Christmas tapi ini tausiah. Jadi ininya kelihatan sekali kalau beda agama tapi di situ tetap bagus gitu. Dan waktu itu ada juga lomba dance, kemudian ada lomba cosplay yang kostum Jepang itu. Jadi ramai sekali. Waktu itu macet, sempet macet dari depan plaza sampai Aston. Panjang. Waktu itu yang luar biasa. Oke, Sober. Selamat sore. Saya sekarang sedang bersama salah satu orang hebat di Balikpapan, Pak Aris. Beliau adalah GM Balikpapan Plaza. Hebat, beliau sudah 8 tahun di sini. Menjabat GM mengurus mall ini 8 tahun. Pernah mencapai zaman keemasannya di mana per hari itu berapa tadi? 124.000 pengunjung. Masya Allah. Ya, itu zaman keemasan ya, mungkin karena faktor eksternal dan ya
kondisi Balikpapan dulu dan sekarang mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau didengar jumlah customer sebanyak itu luar biasa ya. Sebentar ya. Kalau kita lihat atmosfer di sini, desain di sini, saya seperti di Central Park loh. Beneran ya, coba lihat. Tadi dari awal saya datang ke sini ini, jadi sober, saya langganan ya. Saya bersama anak istri weekend untuk family time, saya habisin di sini biasanya. Kebetulan ada lighting chef, apartemennya di sini. Tinggal di sini. Iya. Saya lihat kok rasa-rasa gimana ya. Baru Pak Aris bilang Central Park tuh bener Central Park. Iya, rasa-rasa Central Park. Tapi ini lebih dari Central Park, Bos. Lihat dong ke arah sono. Pantai, view-nya luar biasa. Ini luar biasa banget. Buat informasi juga, Sober, ini adalah mall pertama di Balikpapan. Konsepnya Netio Park. Salah satu keunikan dan kelebihannya, view-nya yang luar biasa di pinggir laut. Jadi bisa kebayang ya, kita nongkrong di situ, di sini ada kafe, atau sambil makan restoran kita ngelihat ke laut. Luar biasa. Di sebelah kita ada apartemen mewah. Ini salah satu apartemen yang terkenal di Balikpapan ini. Bisa kita lihat berada di sisi kiri ya. Iya. Ada 7 tower. Ada 7 tower apartemen. 1.220 unit apartemen. Ada 1.220. Ada 1.220 unit. Luar biasa. Ada yang mau pesan? Balikpapan. Nggak nyesel di sini. Nggak nyesel. View-nya di sini serba lengkap. Semua ada. View-nya dapat, berada di tengah kota. Luar biasa. Bang Yogi nih, terima kasih sudah hadir di tempat kami. Terima kasih. Di Plaza Balikpapan, Borneo City, kawasan Borneo City, dan tepatnya ada di Bay Park. Ini adalah satu lokasi taman yang kita siapkan untuk memanjakan penduduk Kota Balikpapan yang berkunjung di tempat kami. Ya. Memang seperti tadi Bang Yogi sudah sampaikan, seingat seperti Central Park. Karena terus terang konsultan desainnya, DP Architect dari Singapura, sama yang mendesain Central Park juga, sama ini. Dan semua nanti akan ada mall baru, kemudian ada gift card. Mall barunya akan kita operasionalkan tahun depan, 2022. Nah, ngomong-ngomong dengan Bang Yogi ini, terus terang terima kasih Bang Yogi sudah salah satu fansnya Plaza Balikpapan nih. Ya, pastinya. Sudah sering berkunjung ke sini. Setiap minggu ya. Setiap minggu, tiap weekend. Saya mau tanya Bang Yogi nih, mulai dinas di Balikpapan tahun berapa Bang Yogi? Saya akhir 2018, Pak. 2018. Ya, udah 2 tahun lebih nih. Gimana merasakan aura Balikpapan dan Plaza Balikpapan ini? Unik, indah, lengkap. Kalau bicara Balikpapan secara keseluruhan, nyaman, bersih, Ya. bersahabat, hangat, bukan panas loh ya. Kalau atmosfer udara ya tropis biasa lah, sama di rata-rata kalau menurut saya. Hangat itu nyaman dengan warga gitu. Hangat, hubungannya bersahabat. Kalau Plaza Balikpapan, buktinya saya bawa keluarga setiap weekend di sini. Nyaman di sini. Semua yang saya butuhkan lengkap. Apa semua ada. Terus atmosfernya enak di sini. Kita nongkrong di situ, di atas tuh asik sekali itu. Dapat kita berada di pinggir pantai, naturalnya dapat. Terus tumbuhan-tumbuhan di sini tumbuhan asli loh ya. Tumbuhan di sini asli. Jadi oksigennya asli nih di sini. Nyaman banget. Betul. Gitu Faris. Ya. Memang sekarang untuk ini kan salah satu unit bisnis Apung Podomoro Land yang ada di Kalimantan Timur. Dan ini sebetulnya bukan yang pertama, karena yang pertama adalah yang di Samarinda, ada Landing House. Kalau yang super blocknya baru ada di Kota Balikpapan. Karena memang dari Apung Podomoro Land melihat prospek Balikpapan ini cukup besar, apalagi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara.
Ya, Ini amin. akan salah satunya yang menjadi optimisme kita Agung Podomoro Land untuk berinvestasi di Kalimantan Timur. Terus terang, ini memang konsepnya adalah tidak selalu mall itu identik dengan gedung. Kita memang ada taman dan rencananya nanti kita akan menjadi tempat edukasi juga. Nanti masing-masing pohon ini akan kita kasih nama, Pak. Oh, Nama hebat. pohonnya, Oke. nama latinnya, kemudian dari negara mana. Hebat, hebat. Jadi Iya. tidak melulu bahwa tempat untuk berbelanja, untuk berhidup hedonis, bukan, tapi kita Iya. juga ada edukasinya juga di sini. Iya, Kita iya, siapkan iya. semuanya. Good. Itulah yang kita siapkan. Oh ya, kita ada kelebihan nih, Kang Yogi nih. Dengar-dengar drummer juga nih. Wah, luar biasa ini. Beliau mencipta lagu juga, sempat menciptakan lagu. Mungkin ya kapan-kapan nanti Pak Yogi bisa menyanyikan lagunya. Insyaallah. Kita dengar suara merdu beliau, gitu kan. Makasih. Bisa menjadi inspirasi buat kita. Dengan lagu itu bisa memberikan kenyamanan buat kita semua nih jadi pendengar. Untuk kondisi pandemi ini, pandemi ini memang terus terang cukup luar biasa efeknya buat properti. Kemudian kami yang bisnis di bisnis mall ini kondisinya cukup memberatkan kami juga. Mungkin dari sisi Pak Yogi nih, Bang Yogi, untuk dari sisi yang melihat dari sisi dari kondisi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sendiri, bagaimana nih kondisi pandemi ini? Sementara yang kalau kita lihat dari pemerintah sudah banyak yang sembuh ya. Ya, Sudah banyak yang sembuh. alhamdulillah. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan, nanti saya ada beberapa kali diminta ya pendapat juga di talkshow baru-baru ini dari Kaltimpos. Kalau menurut saya, kalau kita sama-sama disiplin aja, Ya, karena ini kan virus. betul. Katakanlah kita bersempit aja 10 orang lah, 10 orang. 10 orang ini sama-sama disiplin pasti habis tuh virus. Nah, kita skala besar. Besar. Kalau kita di Balikpapan ini sama-sama disiplin, itu akan insya Allah segera itu. Tapi kalau masih ada dari 10 orang ini, ada satu orang aja, ini akan menularkan yang lain. Betul. Disiplin itu ya itu tak, kita sama-sama menjaga jarak, memakai masker, jika pun tersentuh langsung semprot. Saya kemana-mana selalu bawa, nggak boleh abai kita, Ya, ya. karena sudah cukup banyak contoh. Bahkan mohon izin saya sebut nama, kepala BNPB kita yang notabene sudah tight menjaga, Ya. tapi mungkin ada saat beliau makan bersama, masih coba. Ya, ya. Berapa banyak pejabat kita yang kena, yang mungkin karena melayani masyarakat kena. Sudah banyak orang-orang tua kita, saudara-saudara letting saya, senior saya sudah banyak korban. Ya, ya. Sudah banyak korban. Jadi saya pribadi, nggak usah selaku aparat deh, saya selaku pribadi saja mengajak saudara-saudara sekalian yang mendengar siaran ini, kasihanilah kita semua, tetangga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Ya dengan berdisiplin sendiri. Nah, masing-masing berdisiplin, itu virus habis sudah. Tapi jika masih ada satu aja, itu menularkan yang lain. Betul. Tidak selesai-selesai. Iya. Nah, ini dia kopinya. Oke sober, seperti yang Pak Aris bilang tadi, saya buktiin sendiri ya. Konsep mall di sini nggak pelit tempat. Jadi kalau bahasa Pak Aris memanjakan konsumen itu beneran ya. Di sini luas banget, lega. Terus di setiap sudut tempat ini Instagramable, bos. Berada di pojok manapun itu cakep buat dibikin foto-foto. Buktinya apa? Itu keluarga, pasangan, sendiri-sendiri banyak yang foto-foto di sini. Luar biasa. Oke, yang disampaikan Bang Yogi memang betul. Jadi kita memang kenapa ambience-nya dibikin seperti ini? Kalau berbicara bisnis itu tidak menguntungkan adanya taman ini.
karena itu bisa disewa-sewakan. Tapi dari konsep manajemen Agung Podomoro bahwa tidak melulu bisnis yang disampaikan. Luar biasa. Jadi ada satu tempat-tempat yang disiapkan untuk family, karena kita mallnya family, untuk family, strata untuk segmen family, baik itu ayah, bunda, anak-anak, itu kita majakan di sini, termasuk juga remaja. Jadi mau nongkrong, mau ngobrol, senyaman mungkin lah. Itu biar supaya waktunya banyak terhibur di sini. Karena terus terang di Balikpapan memang kami sudah survei, penduduk Balikpapan merindukan tempat-tempat untuk leisure, untuk santai, untuk wisata. Jadi ini salah satu tempat yang kita sengaja untuk memanjakan pengunjung tadi, seperti Bang Yogi sampaikan bahwa mereka nyaman di sini, ada kolam ikan, mereka bisa ngasih makan ikan, kemudian bisa ke seaside ya, di sisi laut, bisa melihat sunset. Di situ sambil kalau pada saat sebelum PPKM yang berlakukan di Balikpapan itu sempat di sini jadi ajang olahraga. Kalau Sabtu sore di sini ada Zumba. Zumba outdoor, kita konsepnya outdoor. Kemudian Minggu pagi kita ada yoga di sini. Terus Minggu sore kita ada komunitas skateboard, ada bersepeda. Kalau hari Rabu kita ada komunitas stretching. Kemudian ada juga night run. Itu memakai ini tempat finishnya mereka, startnya dan finish dari sini. Jadi ini memang tempat yang kita siapkan tidak hanya untuk jalan-jalan ke mall, tapi berolahraga pun aktivitas di sini juga. Latihan dance di sini juga kita siapkan. Semua kita siapkan untuk pengunjung Balikpapan yang beraktivitas di sini secara gratis. Masalah. Jadi benar Pak Aris bilang, jadi kita sekali datang ke sini semuanya dapat. Semua dapat. Makanya yang saya bilang ke Pak Aris tadi, saya setiap weekend bersama keluarga di sini, semua dapat. Pulang istri mau belanja kebutuhan ada semua. Wisatanya dapat, kulinernya dapat, puas, pulang dari sini sudah puas sudah. Jadi nggak ke tempat lain lagi. Ya, betul. Yang ditinggal pun di sini juga yang dari apartemen semacam kayak one stop living. Mau istirahat di sini boleh, mau berbelanja boleh, mau berwisata di sini semua disiapkan. Jadi memang cerita teman saya yang punya apartemen di sini keren sekali di sini. View-nya luar biasa. Ke bawah pun semua sudah ada di bawah. Mau olahraga bisa di bawah. Semua kesenangan, semua kebutuhan ada di sini. Jadi ini tempat sudah perfect. Boleh dikatakan perfect. Bang Yogi, mumpung ada kita acara ngopi sore. Ini kopi yang sudah kita siapkan. Dan kelebihan lagi di Balikpapan, Bang Yogi, udaranya bersih, Pak. Sehat ya. Selama saya tinggal di sini, apa yang saya alami dulu di Jakarta, nggak saya alami di sini. Karena begitu bersihnya udara di sini, belum ada polusi. Sebentar lagi Pak Aris, sebentar lagi Monas pindah ke sini. Nah, itu. Saya meninggalkan ibu kota mengejar ke sini. Kopinya juga enak, Bos. Ini enak apa haus ya? Oh ya Pak Aris, ini duduk di sini nyaman sekali ya. Mungkin karena oksigen yang diproduksi oleh pohon-pohon asli yang ada di sini. Ini pohon-pohon di sini asli semua ya. Tober asli semua pohon-pohon di sini. Ditambah sepoi-sepoi angin laut. Kira-kira mulai nongkrong di sini pasnya itu dari jam berapa ya Pak Aris? Kami biasanya dari kita amatin ya pengunjung-pengunjung yang hadir di sini yang langsung ke lokasi taman biasanya mulai jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore dan mereka sambil menikmati tanamannya di sini, udara segar di sini, sekalian menunggu saat sunset. Jadi langsung berpindah ke tepi laut melihat sunset yang cukup indah sekali. Dan dari situ akan terlihat keagungan ciptaan Tuhan di sini.
benar-benar membuat kadang-kadang hati kita bergetar ya, bergetar kita bahwa sebagai manusia dengan alam yang cukup indah di sini Balikpapan benar-benar membuat kota yang dicintai untuk tinggal di sini. Pas Itu pantas untuk dihuni, Betul. ditinggali memang Balikpapan ini. ya. Bo, bisa mancing juga ya di belakangnya? Kita nanti bulan April kita ada jet ski Pak di sini. Oh ya? Nah, kita ada April nanti? April. Jadi kita sudah siapkan launch untuk semua pengendara jet ski. Wow. Dan kita siapkan, kita manjakan juga siapapun penduduk Kota Balikpapan yang tidak punya jet ski pun bisa nanti belajar di sini. Tuh, coba. Kita membawa Iko-nya langsung dari Pantai Indah Kapuk. Nanti Indah Kapuk. Nanti salah satu yang menjadi misi komunitas jet ski yang akan ada di Balikpapan adalah nanti ada event internasional juga akan bawa negara dari ASEAN untuk mengenalkan lebih jauh di Kalimantan ini. Hebat. Balikpapan. Ayo buruan ke Balikpapan. Sebelum Monas pindah, kalian duluan ke sini. Oh ya Paris. Kalau boleh tahu, itu kan gedung parkir. Ya. Itu bisa menampung banyak kendaraan di situ, mobil. Ya. Ini mall. Itu apartemen. Kalau ini apa ya Pak? Yang lainnya. Ya. Gedung parkir ini sebelumnya awalnya waktu belum ada Pak. Jadi itu hanya tempat untuk lalu lintas, hanya karena kebutuhan parkir di sini cukup tinggi. Karena kapasitas kita awal itu hanya 450. Kita bangun gedung parkir ini dengan kapasitas 325 mobil. 300. Nah, kemudian di atasnya itu ada forum yang kita siapkan nantinya. Oh iya. Itu dengan kapasitas 2000 orang tamu. Itu yang paling atas itu. Ya, forum nanti bisa untuk konser musik dan segala macam. Itu kita siapkan. Ya. Kemudian ini ada mall yang lama yang kita upgrade, kita renovasi dengan interior yang kekinian. Ya. Kemudian kita ikonnya adalah red box ini. Oke. Red box ini. Kemudian yang sisi kita lihat yang di tower ini adalah beach club. Beach club ini untuk restoran-restoran khusus makanan. Nah, dengan view laut. Wah. Harapan saya nanti kita menu-menunya adalah menu-menu yang Seafood. Kemudian yang legend di Balikpapan. Lautnya tuh kerasa ya. Kerasa sekali. Kemudian kalau kita melihat lagi ke sebelah kiri lagi, di atasnya ada apartemen dengan 7 tower, 1.220 unit yang ada di situ. Kemudian ini ada satu tower, ini nanti kita siapkan untuk hotel. Oke. Nanti adalah Pullman. Kita sudah agreement dengan Accor. Jadi persis seperti di Central Park. Nongkrong di bawah Central Park, Pullman itu. Iya, di atasnya Pullman. Gitu ya. Kemudian ada mall juga. Ini nanti 6 lantai. Nanti di situ ada parkirnya kapasitas 1.700 mobil kita siapkan. Ini kita akan operasional di 2022 akhir. Nah, nanti mall ini kita siapkan untuk retail yang branded seperti grupnya MAP, contoh seperti Zara, kemudian Top & Top Shop. Nah, itu brand-brand itu yang akan ada di mall ini. Mall ini luasnya 80.000 square meter. Kemudian untuk atriumnya itu ada 8.000 square meter. Itu nanti cukup besar. Dan nanti mall ini di Plaza Balikpapan adalah mall terbesar di Kota Balikpapan. Pas, cocok. Ya. Dengan segala fasilitas, suasana, desain, cocok gitu. Ya. Sebagai mall terbaik, terbesar ya? Terbesar dan terbaik. Ya. Amin. Setelah ini kita menikmati kopi, mungkin bisa kita jalan-jalan selain ke atas ya, ke apartemen.